Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Peta Aswaja yang budiman, Nahdlatul Ulama adalah organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, dengan jumlah anggota lebih dari 100 juta orang. NU didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di kota Surabaya. Kepengurusan NU dibedakan menjadi dua, yakni Syuriah dan Tanfidiyah. Jabatan tertinggi Syuriah disebut Rois Am, sedangkan jabatan tertinggi Tanfidiyah disebut Ketua Umum. Ketua Umum dalam menjalankan tugas-tugasnya harus tunduk dan patuh kepada Rois Am. Kali ini Peta Aswaja akan mengulas tentang siapa saja yang pernah menjadi Rois Am atau pemimpin tertinggi di NU. Namun sebelum dilanjut, mari bersama tebar ilmu dengan subscribe, like, komen, dan share supaya lebih bermanfaat untuk kita semua. Satu, Khatuttus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir pada Selasa Kliwon 24 Dzulqa'dah 1287 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 Februari 1871 Masehi di Pesantren Gedang, Tambakrejo, Kabupaten Jombang. Beliau merupakan anak ketiga dari 11 bersaudara, putra dari pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah. Khatuttus Syekh adalah seorang ulama besar, bergelar pahlawan nasional dan merupakan pendiri sekaligus Rois Akbar Nahdlatul Ulama. Beliau memiliki julukan Khatuttus Syekh yang berarti Maha Guru dan telah hafal Kutubus Sittah, hadis 6 riwayat, serta memiliki gelar Syekhul Masyayikh yang berarti gurunya para guru. Setelah mendapatkan masukan dari beberapa kiai pengasuh pesantren serta petunjuk dari gurunya, Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau bertepatan dengan 31 Januari 1926 Masehi. 2. Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kiai Wahab Hasbullah adalah salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Kiai Wahab adalah ulama yang berpandangan modern. Dakwahnya dimulai dengan mendirikan media massa, yaitu Suara Nahdlatul Ulama. Beliau adalah pengarang syair Jalal Waton yang banyak dinyanyikan di kalangan Nahdliyin. Pada tahun 1916 mendirikan organisasi pemuda Islam bernama Nahdlatul Waton. Kemudian di tahun 1926 menjadi ketua tim Komite Hijaz. Pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, Kiai Wahab bersama Kiai Hasyim merumuskan prosolusi jihad sebagai dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan. Sesudah Kiai Hasyim Asy'ari wafat, Kiai Wahab menjadi Rois Am pada tahun 1947. 3. Kiai Bisri Sansuri. Kiai Bisri Sansuri adalah salah satu pendiri Nahdlatul Ulama yang ahli di bidang fikih. Ia merupakan pendiri Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif atau lebih dikenal dengan Pondok Pesantren di Nanyar, Jombang. Di pondok pesantrennya itu, Kiai Bisri membuat gebrakan baru dengan membuka kelas khusus bagi siswa perempuan. Selain aktif di bidang keagamaan, Kiai Bisri juga terjun ke dunia politik dan dikenal sebagai salah satu tokoh pejuang rancangan undang-undang perkawinan pada masa Orde Baru. Sebelumnya, ia menjabat sebagai wakil Rois Am, kemudian menjadi Rois Am pada tahun 1971, menggantikan Kiai Wahab yang wafat. 4. Kiai Haji Ali Maksum. Kiai Haji Ali Maksum lahir di Lasem, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Kiai Maksum dan ibunya bernama Nyai Hajah Nuriyah. Kiai Ali lahir dan besar di lingkungan pesantren. Beliau pernah menjabat Rois Am PBNU periode 1981 sampai 1984, menggantikan Rois Am periode sebelumnya, yaitu Kiai Bisri Sansuri yang meninggal 25 April 1980. Kiai Ali Maksum terpilih sebagai Rois Am PBNU berdasarkan hasil Munas
Nahdlatul Ulama di Kaliurang, Yogyakarta. 5. Kiai Haji Ahmad Siddiq. Kiai Haji Ahmad Siddiq lahir pada Ahad Legi 10 Rajab 1344 Hijriah. Ia adalah putra bungsu dari Kiai Siddiq. Kiai Ahmad Siddiq terpilih sebagai Rois Am PBNU pada Muktamar ke-27 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Asem Bagus, Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur pada tahun 1984. Ia ditunjuk bersama Gus Dur sebagai Ketua Umum oleh Kiai Haji Asy'ad Syamsul Arifin selaku Ahlul Halli wal Aqdi. Kiai Ahmad wafat di Rumah Sakit Dr. Sutomo pada 23 Januari 1991. Beliau dimakamkan di Kompleks Pemakaman Aulia di Mojo Kediri atas permintaan Gusmik. 6. Kiai Haji Ali Yafi. Kiai Haji Ali Yafi adalah ulama fikih dan mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia. Beliau pernah menjadi dekan di Fakultas Usuluddin IAIN Ujung Pandang dan aktif di NU tingkat provinsi. Pada Muktamar Nahdlatul Ulama tahun 1971 di Surabaya, beliau terpilih menjadi Rois Suriah dan setelah pemilu diangkat menjadi anggota DPR. Pernah menjabat sebagai pejabat Rois Am sementara PBNU karena pada saat itu Kiai Ahmad Siddiq wafat. Maka sebagai wakil Rois Am, ia kemudian bertindak menjalankan tanggung jawab, tugas, hak, dan wewenang sebagai pejabat sementara Rois Am. 7. Kiai Haji Ilyas Ruhiyat. Kiai Haji Ilyas memulai karirnya di organisasi NU sejak tahun 1954 dengan terpilih sebagai Ketua NU Cabang Tasikmalaya. Saat itu pun ia merangkap sebagai Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Barat. Kemudian pada tahun 1985 beliau terpilih sebagai Wakil Rois Suriah NU Jawa Barat. Karirnya di NU terus meningkat. Puncaknya pada Muktamar ke-29 yang berlangsung di pesantrennya sendiri, yaitu Cipasung Tasikmalaya. Ajengan Ilyas terpilih sebagai Rois Am PBNU mendampingi Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai Ketua Umum PBNU. 8. Kiai Haji Muhammad Sahal Mahfud. Kiai Sahal Mahfud menjabat sebagai Rois Am Suriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sejak Muktamar ke-30. Beliau juga Ketua Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 2000 hingga 2014. Di luar itu, Kiai Sahal memimpin pesantren Maslahul Huda. Pesantren ini didirikan oleh ayahnya, Kiai Mahfud Salam. 9. Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Kiai Ahmad Mustafa Bisri atau lebih sering dipanggil Gusmus adalah pimpinan Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin Rembang. Gusmus pernah menjadi Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada tahun 2014 karena menggantikan Kiai Sahal Mahfud yang wafat. Beliau pernah menimba ilmu di Universitas Kairo, Mesir, menjadi pengurus Himpunan Pelajar dan Pemuda Indonesia. Kini ia juga seorang budayawan, penyair, dan penulis kolom yang dikenal di kalangan sastrawan. Gusmus adalah seorang pemuka agama atau seorang ulama yang pertama kali mendapatkan penghargaan Yap Tiam Hen pada tahun 2017 karena dikenal sebagai pejuang hak asasi manusia. 10. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kiai Ma'ruf Amin terpilih sebagai pemimpin tertinggi di Nahdlatul Ulama pada Muktamar ke-33. Kiai Ma'ruf lahir di Tangerang 11 Maret 1943. Keluarganya kemudian menyekolahkan Kiai Ma'ruf ke Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Setelah lulus pondok, ia meneruskan kuliah di Universitas Ibnu Khaldun, Bogor, Jawa Barat. Sebelum menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Ma'ruf Amin memiliki pengalaman legislatif sejak tahun 1971. Aktivitas lainnya, ia juga pernah memimpin Majelis Ulama Indonesia. Pada 1998, Kiai Ma'ruf sempat diminta Partai Kebangkitan Bangsa untuk menjadi Ketua Dewan Syuro PKB yang pertama. Semasa menjabat sebagai anggota DPR, Kiai Ma'ruf menjadi anggota Komite Ahli Pengembangan Bank Syariah Indonesia.
11. Kiai Haji Miftahul Akhyar. Kiai Miftahul Akhyar adalah ulama yang saat ini menjadi Rois Am pengurus besar Nahdlatul Ulama, yakni jabatan tertinggi dalam kepengurusan NU. Beliau menggantikan Profesor Dr. Kiai Ma'ruf Amin yang menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Kiai Miftah pernah menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Kemudian beliau mengundurkan diri karena ingin fokus menjadi Rois Am PBNU. Selain itu, ia juga merupakan pimpinan Pondok Pesantren Miftahus Sunnah Surabaya. Kiai Miftah tercatat pernah nyantri di beberapa pesantren, di antaranya Pesantren Tambak Beras, Jombang, Pesantren Sidogiri Pasuruan, Pesantren Al-Anwar Karangmangu Rembang. Demikianlah para ulama atau kiai yang pernah memimpin pengurus besar Nahdlatul Ulama hingga tahun 2022. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin.